evaluasi dari Menteri Maritim dan Investasi kemarin Pak Luhut menampilkan data Lumajang, Jember, Probolinggo, Pasuruan sampai Surabaya itu masuk zona hitam. Dan beberapa indikasi seperti toko yang buka itu kan nyala itu di ponteng itu kelihatan dari satelit, dari Google Map, dari Facebook itu dipantau semua. Jadi Pak Luhut menyampaikan ini loh datamu seperti itu. Jadi memang mereka bisa berbohong ya. Iya. Untuk perkembangan COVID di Kabupaten Lumajang, angka COVID-nya masih tinggi. Kemarin itu masih 60, 2 hari yang lalu masih 70-an dan pernah 154. Kemudian angka hunian di rumah sakit, tempat tidurnya cukup tinggi. Kita di awal tahun itu sekitar 70, sekarang kita naikkan terus sampai sekarang 360 dan dihuni oleh 320-an, hanya sisa 40-an itu data kemarin. Artinya apa? Angka kesakitan yang tinggi diikuti oleh keparahan yang cukup tinggi dengan banyaknya masyarakat yang dirawat di rumah sakit, bahkan ICU-nya juga hampir penuh. Ini cukup kritis kondisinya sehingga harus dipahami oleh semua pihak. Pemicunya apa Dok sebenarnya untuk? Pemicunya adalah mobilitas yang tinggi. Jadi masyarakat Lumajang kita lihat mobilitasnya masih seperti biasa, padahal kondisinya sudah darurat, seperti daerah perang lah, darurat. Semua orang harus sembunyi, tidak keluar rumah, sembunyi. Supaya selamat itu harus sembunyi sekarang, tidak keluar rumah. Jadi kalau kita lihat di Lumajang seperti masih banyak orang yang di luar rumah, di jalan-jalan, bepergian. Ini yang salah satu pemicunya. Selain juga mungkin ketaatan pada pemakaian masker yang masih harus ditingkatkan, terutama di keluarga. Jadi dengan meningkatnya klaster keluarga, artinya apa? Di rumah harus pakai masker. Kalau ingin selamat, di rumah harus pakai masker. Apalagi kalau di luar. Untuk tingkat kematian? Demikian juga, angka kesakitan dan hunian rumah sakit yang tinggi ini disertai dengan angka kematian yang meningkat juga. Ya, kalau tahun lalu itu paling banyak 9 sehari. Tahun ini paling banyak kemarin 12, kemarin 11. 9, 10. Jadi angka kematian cukup tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Terus saat ini masuk zona apa Lumajang? Kalau zona BNPB itu adalah zona merah. Zona merah itu paling tinggi kan, paling jelek istilahnya. Namun dari evaluasi dari Menteri Maritim dan Investasi kemarin Pak Luhut menampilkan data Lumajang, Jember, Probolinggo, Pasuruan sampai Surabaya itu masuk zona hitam. Zona hitam itu artinya dari sisi mobilitas. Jadi mobilitas penduduk Lumajang itu masih di atas 10, penurunannya di bawah 10%, maaf. Jadi penurunan mobilitas kita itu 10%. Ini mungkin Pak Kapolres yang bisa menjelaskan itu. Ini tugas Pak Kapolres. Jadi mobilitas masyarakat masih tinggi atau penurunan mobilitas masih rendah. Jadi masih di saat PPKM darurat ini masih banyak orang pergi-pergi. Ya, tidak di rumah saja. Masih banyak yang mungkin tempat-tempat usaha, perusahaan yang buka mengakibatkan mobilitasnya tinggi. Jadi penurunan mobilitas itu rendah. Kepada seluruh pertokoan dan warung-warung di sepanjang Jalan PP Sudirman selama PPKM darurat sampai dengan tanggal 20 Juli, mohon kerjasamanya untuk segera ditutup sementara. Mohon kerjasamanya untuk segera ditutup sementara karena Lumajang sedang zona hitam. Monggo seluruh pertokoan dan warung-warung di sepanjang PP Sudirman mohon kerja
sinyalnya gitu. Jalur loh, mengaruh. Surat edaran Mendagri antara. Itu pun dibatasi. Nah, itu Bismillah, semoga berkah. Dimohon kepada seluruh pertokoan dan warung-warung sampai dengan tanggal 20 Juli mohon kerjasamanya untuk ditutup sementara karena memajang bendera zona hitam di sepanjang jalan PP Sudirman selama PPKM darurat dilaksanakan. Pak, senggol rame, udah tutup. iya kemarin Mas. Ya. Senggol, pasar senggol. Oke, Bang Iwan. Ya pokoknya aturannya udah jelas ya. TV. Ya, masih tingginya tingkat mobilitas masyarakat, hasil evaluasi tentu saja ini membuat kami harus melakukan upaya lebih giat lagi. Karena apa? Upaya-upaya kami mulai dari sosialisasi, penegakan hukum, segala upaya sudah kami berikan, tetapi buktinya masyarakat masih kesadarannya masih rendah. Nah, kami berupaya lagi melakukan rekayasa jalan, membatasi ruang-ruang kawasan-kawasannya menjadi pusat aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat minimal mengurangi keinginan dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Dalam hal ini mungkin
berbelanja kepentingan-kepentingan yang kurang mendesak. Apa yang juga terkait Lumajang masuk zona hitam, Nan? Itu salah satunya, tetapi tentu saja karena ini program sudah berjalan sampai tanggal 20, tentu saja kita tetap harus berupaya meningkatkan intensitas pengawasan terhadap masyarakat, karena intinya apabila mobilitas sudah mulai berkurang, diharapkan interaksi masyarakat juga berkurang sehingga masyarakat yang kiranya terpapar COVID juga bisa kita kurangi. Dan daerah-daerah mana saja yang dilakukan pembatasan seperti ini? Jadi tempat untuk yang kami lakukan pembatasan mobilitas ini sifatnya situasional. Apabila masyarakat sudah mulai memahami, terutama kawasan-kawasan yang setidaknya non-esensial, ya kami upayakan kami lakukan penutupan sehingga masyarakat kembali lagi mengurangi aktivitasnya yang tidak bermanfaat. Lagi kepada seluruh pertokoan dan warung-warung di sepanjang jalan PP Sudirman.